Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Indah Tania, NPM 19 1063 1150 129 akan mempresentasikan mewakili kelas E di mata kuliah Mesin Konversi Energi 2. Saya akan mempresentasikan refrigerator termoelektrik. Kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi refrigerator termoelektrik, yang kedua sejarah termoelektrik, yang ketiga Seebeck effect, Peltier effect, dan Thomson effect. Yang keempat material pendinginan termoelektrik, yang kelima komponen refrigerator termoelektrik, yang keenam kekurangan serta kelebihan. Baik, langsung masuk ke yang pertama, yaitu definisi. Kulkas termoelektrik kadang disebut modul pendingin termoelektrik atau pendingin Peltier. Adalah komponen listrik berbasis semikonduktor yang berfungsi sebagai pompa panas kecil dengan menerapkan sumber daya arus searah atau DC, tegangan rendah ke modul pendingin termoelektrik. Panas akan dipindahkan melalui modul dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Dalam sistem pendinginan termoelektrik, bahan semikonduktor yang didoping pada dasarnya menggantikan refrigeran, kondensor digantikan oleh heatsink bersirip, dan kompresor digantikan oleh sumber daya arus langsung atau DC. Penerapan daya arus searah DC pada modul pendingin termoelektrik menyebabkan elektron bergerak melalui bahan semikonduktor. Di ujung pendinginan bahan semikonduktor, panas diserap oleh gerakan elektron, dipindahkan melalui bahan dan dikeluarkan di ujung panas. Selanjutnya, sejarah termoelektrik. Penemuan penting pertama yang berkaitan dengan termoelektrik terjadi pada tahun 1821 ketika seorang ilmuwan Jerman, Thomas Seebeck, menemukan bahwa arus listrik akan mengalir terus-menerus dalam rangkaian tertutup yang terdiri dari dua logam berbeda yang dipertahankan pada suhu yang berbeda. Seebeck tidak benar-benar memahami ilmiah untuk penemuannya dan salah berasumsi bahwa panas yang mengalir menghasilkan efek yang sama seperti mengalirkan arus listrik. Pada tahun 1834, seorang pembuat jam dari Prancis dan fisikawan paruh waktu Jean Peltier saat menyelidiki Seebeck effect menemukan bahwa ada fenomena yang berlawanan di mana energi panas dapat diserap pada suatu sambungan logam yang berbeda dan dilepaskan pada sambungan yang lainnya ketika arus listrik mengalir dalam rangkaian tertutup. 20 tahun kemudian, William Thomson kemudian Lord Kelvin mengeluarkan penjelasan kompresibel tentang efek Seebeck dan Peltier dan menggambarkan keterkaitan mereka. Namun, pada saat itu, fenomena ini dianggap lebih sebagai keingintahuan laboratorium dan tanpa aplikasi yang praktis. Selanjutnya, Seebeck effect. Efek Seebeck merupakan prinsip termokopel dari dua buah junction semikonduktor yang berbeda temperaturnya sehingga akan menghasilkan energi listrik. Efek Seebeck bersifat dapat dibalik di mana dari dua buah junction konduktor dengan bahan yang berbeda, salah satu ujungnya dipanaskan lalu kedua ujungnya digabungkan menjadi satu sehingga terjadi perbedaan temperatur yang menghasilkan energi listrik. S sama dengan dV per dt. S adalah Seebeck coefficient dengan satuan volt per Kelvin. S bernilai positif saat arah arus listrik sama dengan arah arus panas. Selanjutnya E atau tegangan sama dengan S dalam kurung TY dikurangin TX. S adalah koefisien Seebeck, TS adalah sambungan dingin, TY adalah sambungan panas. Selanjutnya kita masuk ke Peltier effect. Efek Peltier menyandang nama Jean Charles Peltier, seorang fisikawan Prancis pada tahun 1834 menemukan efek kalor dari arus listrik pada pertemuan dua logam yang berbeda. Ketika arus I dibuat mengalir melalui sirkuit, panas berevolusi di persimpangan atas atau T2 dan diserap di persimpangan bawah T1. Dengan rumus Q sama dengan PAB dikali I, di mana PAB adalah koefisien Peltier. Panas Peltier bersifat reversible. Bila arah arus dibalik, kalor partial sama tapi arahnya berlawanan. Koefisien Peltier tergantung pada suhu dan bahan sambungannya. Jika tegangan diterapkan di terminal T1 dan T2, arus listrik I akan mengalir pada rangkaian tersebut. Sebagai hasil dari arus listrik, sedikit efek pendinginan akan terjadi pada sambungan termokopel A, di mana panas dikeluarkan.
Perhatikan bahwa efek ini akan terbalik di mana perubahan arah arus listrik akan membalik arah aliran panas. Selanjutnya kita masuk ke Thomson Effect. Efek Thomson diperkirakan dan kemudian diamati oleh William Thomson pada tahun 1851. Ini menjelaskan pemanasan atau pendinginan dari konduktor pembawa arus dengan gradien temperatur. Setiap konduktor pembawa arus kecuali superkonduktor dengan perbedaan temperatur antara dua titik baik menyerap maupun melepas panas tergantung pada bahan. Jika kerapatan arus J dilewati melalui konduktor homogen, produksi panas Q setiap volume adalah Q sama dengan Rho dikali J kuadrat dikali Pi J dt per dx, di mana Rho sama adalah revitalis bahan, dt per dx adalah gradien temperatur sepanjang media, dan Pi adalah koefisien Thomson. Baik, masuk ke material pendingin termoelektrik. Bahan termoelektrik yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas listrik yang tinggi untuk meminimalkan joule heating atau kenaikan temperatur dari hambatan ke arus listrik yang mengalir melaluinya. Yang kedua, koefisien Seebeck yang besar untuk perubahan maksimal dari panas ke daya listrik atau daya listrik ke kinerja pendinginan. Yang ketiga, konduktivitas panas yang rendah untuk mencegah konduksi panas melalui bahan. Ketiga sifat ini biasanya digabungkan menjadi satu parameter yang mengukur seluruh kinerja dari perangkat termoelektrik, yaitu figure of merit atau ZT. Figure of merit dari termoelektrik didefinisikan sebagai Z sama dengan koefisien Seebeck bahan kuadrat dikali konduktivitas listrik bahan per konduktivitas bahan panas. Karena Z mempunyai satuan per derajat temperatur, lebih berguna dimensi figure of merit pada didefinisikan sebagai Z dikali T, di mana T adalah rata-rata temperatur kerja. Parameter penting ini menentukan besarnya efisien perubahan daya maksimal atau koefisien pendinginan maksimal dari kinerja untuk perangkat termoelektrik. Selanjutnya, nilai ZT sama dengan atau lebih besar dari 1 telah diperoleh untuk bahan-bahan ini pada rentan suhu yang berbeda yang bervariasi dari 375 Kelvin hingga 975 Kelvin. Namun, agar sangat berguna untuk aplikasi pendinginan elektronik, peningkatan ZT diperlukan pada rentan suhu 300 hingga 325 Kelvin atau di bawahnya. Selanjutnya ada bagan dari komponen of refrigerator termoelektrik. Yang pertama itu termoelektrik modul, yang kedua heatsink, yang ketiga cold side, yang ketiga spare block, yang kelima power source. Selanjutnya akan membahas termoelektrik modul. Termoelektrik modul terdiri dari pasangan elemen termokopel semikonduktor tipe P dan tipe N yang membentuk termokopel yang dihubungkan secara seri dan thermal secara paralel. Modul dianggap sebagai komponen yang sangat andal karena konstruksi solid state. Untuk sebagian besar aplikasi, mereka akan memberikan layanan yang panjang dan bebas masalah. Dalam aplikasi pendinginan, arus listrik dipasok ke modul. Panas dipompa dari satu sisi ke sisi yang lain dan akibatnya satu sisi modul menjadi dingin dan sisi lainnya menjadi panas. Ini ada tabel 2 dari parameter modul bismuth telluride. Selanjutnya kita akan membahas heatsink. Heatsink biasanya terbuat dari aluminium bersentuhan dengan sisi panas dari modul termoelektrik. Ketika kabel modul positif dan negatif terhubung ke masing-masing terminal positif dan negatif dari sumber daya arus langsung atau DC, panas akan ditolak oleh sisi panas modul. Unit pendingin mempercepat pembuangan panas. Heatsink biasanya merupakan tahapan perantara dalam proses pembuatan panas di mana panas mengalir ke heatsink dan kemudian ditransfer ke media eksternal. Heatsink umumnya termasuk konveksi bebas, konveksi paksa, dan pendingin fluida, tergantung pada ukuran refrigerator. Selanjutnya cold side atau sisi dingin. Sisi dingin yang juga terbuat dari aluminium bersentuhan dengan sisi dingin modul termoelektrik. Ketika kabel modul positif dan negatif dihubungkan ke terminal positif negatif, masing-masing sumber daya arus searah DC dipanaskan akan diserap oleh sisi dingin modul. Sisi panas dari modul termoelektrik biasanya ditempatkan dalam kotak dengan objek yang dingin. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sederhana dan sedikit komponen yang dibutuhkan mampu untuk mengubah menjadi panas atau pendinginan.
Yang kedua, tidak menggunakan komponen yang bergerak, tidak berisik, dan tidak ada kebocoran. Yang ketiga, sistem dapat bekerja pada setiap posisi karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Yang keempat, sistem dapat dibuat kecil untuk kapasitas refrigerasi yang kecil. Yang kelima, umurnya lebih panjang karena tidak ada bagian yang bergerak pada sistem. Tapi memiliki kekurangan. Yang pertama, kapasitas pendinginan yang kecil. Yang kedua, untuk menghasilkan kapasitas pendinginan yang sama seperti pada sistem kompresi uap, dibutuhkan daya yang lebih besar. Yang ketiga, jika patrian atau sambungan antara bahan termoelektrik dengan tembaga atau CU sebagai konduktor listrik kurang baik, maka sistem tidak bekerja dengan baik atau wajar. Oke, masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, refrigerator termoelektrik komponen listrik berbasis semikonduktor yang berfungsi sebagai pompa panas kecil dengan menerapkan sumber daya arus searah atau DC. Tegangan rendah ke modul pendingin termoelektrik dengan cara panas akan dipindahkan melalui modul dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan sejarah termoelektrik ditemukan oleh Thomson Sitbeck, Jean Peltier, dan Thomson. Yang ketiganya menemukan persamaan yang secara keseluruhan dikenal dengan thermoelectric effect. Komponen termoelektrik terdiri dari modul, heatsink, cold side, space block, dan power source. Ini adalah referensi-referensi yang kita pakai pada saat pembuatan presentasi serta mendapatkan video yang ada. Terima kasih kepada seluruh tim MKE kelas 2E. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Refrigerators and air conditioners are old and clunky technology and represent a field ripe for disruption. They consume a lot of electricity, and they generally rely on chemicals called hydrofluorocarbons, which, if they leak into the atmosphere, have a potent greenhouse warming effect. Building central heating systems, meanwhile, are often powered by methane in the form of natural gas, which releases carbon dioxide, another greenhouse gas, when it is burned, and also has a tendency to leak from the pipes that deliver it, which is unfortunate because methane too is a greenhouse gas, and one much more potent than CO2. One potential way of getting around all this might be to exploit what is known as the thermoelectric effect, a means of carrying heat from place to place as an electric current. Thermoelectric circuits can be used either to cool things down or to heat them up. And a firm called Phononic, based in Durham, North Carolina, has developed a chip which does just that. The thermoelectric effect was discovered in 1834 by Jean-Charles Peltier, a French physicist. It happens in an electrical circuit that includes two materials of different conductivity. A flow of electrons from the more conductive to the less conductive causes cooling. A flow in the other direction causes heating. The reason for this is that electrons are able to vibrate more freely when pushed into a conductive material. They thereby transfer energy to their surroundings, warming them. When shunted into a less conductive one, electrons' vibrations are constrained and they absorb energy from their surroundings, cooling those surroundings down. An array of thermoelectric circuits built with all the high conductivity materials facing in one direction and all the low conductivity ones in the other can thus move heat in either direction by switching the polarity of the current. For reasons buried in the mathematics of quantum physics, the heat thus flowing does so in discrete packages called phonons, hence the name of the firm. The thermoelectric effect works best when the conductors involved are actually semiconductors, with bismuth and tin being common choices. Fancy cameras contain simple cooling chips which use these, as do some scientific instruments. But Phononic's boss, Tony Atty, thinks that is small beer. Using the good offices of Fabrinet, a chip maker in Thailand, he has started making more sophisticated versions at high volume, using the set of tools and techniques normally employed to etch information processing circuits onto wafers made of silicon. In this case, though, the wafers are made of bismuth. The results are admittedly still a long way from something that could heat or cool a building.
but they are already finding lucrative employment in applications where space is at a premium. At the moment, the fastest growing market is cooling the infrared lasers used to fire information encoding photons through fiber optic cables for the long-distance transmission of data. They're also being used, though, in the 5G mobile phone base stations now starting to blanket street corners to keep the batteries of electric vehicles at optimal operating temperatures and as components of the optical frequency radar-like systems known as LiDAR that help guide autonomous vehicles. The crucial question from Mr. Atty's point of view is whether semiconductor-based thermoelectronics can break out of these niches and become more mainstream, in the way that semiconductor-based electronics and lighting have done. In particular, he would like to incorporate heat pumping chips into buildings to provide them with integral thermoregulation. In their current form, thermoelectric chips are unlikely to replace conventional air conditioning and central heating because they cannot move heat over the distances required to pump it in and out of a building in bulk. But they could nonetheless be used as regulators. Instead of turning a big air conditioning system on or off to lower or raise the temperature by the small amounts required to maintain comfort with all the cost that entails, thermoelectric chips might tweak matters by moving heat around locally. Phononic has already run trials of such local temperature tweaking chips in Singapore, in partnership with Temasek, that country's state-run investment fund. In 2019, SP Group, Singapore's utility company, installed 8 of the firm's heat pumps, which comprise an array of chips pointed down at people, pumping heat out of the air above them, on the boardwalk on Clarke Quay in the city. Phononic claims the devices lowered the temperature in their vicinity by up to 10 degrees centigrade, and as a bonus, consequently reduced humidity by 15%. If that can be scaled up, it would certainly be a cool result.